Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kita sekarang berjumpa lagi di pertemuan ketiga melalui video pembelajaran yang saya bagikan ke kalian. Semoga kalian tetap semangat meskipun harus menjalani pembelajaran dari rumah. Kalau pertemuan kemarin, di pertemuan kedua saya sudah menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang seni rupa yang bagiannya meliputi seni lukis. Untuk mengingat sedikit tentang seni lukis, itu adalah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Jadi kegiatannya sama dengan menggambar, tapi di situ lebih utuh. Jadi ada medianya menggunakan garis, warna, tekstur, gelap terang maupun bidang dan bentuk. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang seni patung. Nah, seni patung itu apa? Kita akan membahasnya di pertemuan sekarang. Oke, kita masuk di materi tentang pengertian seni patung. Nah, pengertian seni patung itu sendiri merupakan bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Nah, patung digolongkan 3 dimensi itu kenapa? Karena patung itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa disebut dengan volume, yang bisa dinikmati dari segala arah. Jadi kalau beda dengan lukis, seni lukis kemarin hanya 2 dimensi, hanya bisa dilihat dari satu arah saja, seperti lukisan, gambar di kertas. Gambar di kertas itu hanya bisa dinikmati dalam satu arah saja. Sedangkan beda dengan seni patung. Patung ini bisa dilihat dari berbagai arah karena memiliki volume, memiliki lebar, memiliki tinggi, memiliki ketebalan. Jadi bisa dinikmati dari segala arah, tidak hanya dalam satu arah saja. Itu yang disebut dengan seni 3 dimensi. Sedangkan tujuan pembuatan patung, itu yang pertama, ada tujuan kebesaran raja. Nah, tujuan kebesaran raja ini itu dibuat untuk menghormati dan mengagungkan raja. Contohnya, Ratu Kenidedes sebagai Devi Prajnaparamita. Ini dibuat untuk mengagumi atau mengagungkan seorang raja. Tujuan kebesaran raja. Ada yang kedua, tujuan ekspresif. Nah, tujuan ekspresif ini dibuat semata-mata hanya mengutamakan segi estetis atau ekspresi estetis atau keindahan, ide, gagasan, dan perasaan seniman saja. Jadi hanya dibuat tujuan ekspresif ini dibuat untuk menggambarkan perasaan si pelukisnya atau si pembuat patung, bukan pelukis ya, tapi seniman pembuat patung. Jadi untuk menggambarkan apa yang dirasakan, apa yang dibayangkan. Ini tujuan ekspresifnya. Jadi untuk mengutamakan segi estetis atau gagasan atau perasaan seniman patung itu. Yang ketiga ada tujuan religius. Nah, tujuan religius ini ya, yang ketiga itu ada tujuan religius. Tujuan religius ini itu bertujuan untuk acara keagamaan. Contohnya itu ada arca yang terdapat pada candi-candi yang merupakan perwujudan dari dewa. Jadi kalau kalian pernah bermain ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu di situ ada patung-patung kecil, arca-arca. Itu adalah sebuah gambaran untuk para dewa. Jadi untuk acara keagamaan di situ ada nilai religi yang terkandung dalam arca itu. Itu dibuat patung untuk tujuan religius. Yang keempat itu ada tujuan monumen. Tujuan monumen bertujuan untuk politis, historis, simbolis, dan filosofis. Contohnya patung monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Tujuan monumen ini itu untuk menghormati para pejuang. Jadi
sebagai sejarah, simbolis, historis, dan filosofis. Itu sebagai sejarah. Jadi dibuat untuk menandakan adanya sejarah di patung itu seperti apa, untuk menghormati para pejuang-pejuang atau para pahlawan di zaman dulu. Itu dibuat sebagai patung, atau patung Jenderal Sudirman kan ada. Jadi patung-patung seperti itu dibuat dengan tujuan monumen. Bentuk dan wujud seni patung. Bentuk dan wujud seni patung ini ada beberapa bentuk wujud seni patung. Itu dibagi ada tiga bentuk. Itu yang pertama ada bagian kop. Nah, bagian kop ini itu menggambarkan bagian kepala saja. Jadi wujud patung yang digambarkan hanya bagian kepala saja, itu wujud kop. Kop artinya kepala. Sedangkan ada wujud buste. Nah, wujudnya itu apa? Itu menggambarkan bagian dada atau bentuk dada dan kepala. Jadi kalau tadi kepala saja itu disebut dengan kop, nah buste ini itu menggambarkan bagian dada dan kepala atau dada saja. Sedangkan ada bagian torso, bentuknya itu menggambarkan badan, bentuk patung yang menggambarkan badan. Bahan pembuatan patung ini dibagi menjadi dua, ada bahan keras dan bahan lunak. Nah, bahan keras ini dapat berupa kayu, batu cadas atau andesit, logam, gading, tulang, dan tanduk. Sedangkan bahan lunak ini dapat berupa tanah liat, semen, plastisin, lilin, bubur kertas, sabun, dan kit. Ada bahan keras dan ada bahan lunak. Ini bahan pembuatan patung, bahan dalam pembuatan patung. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bahan, nah di sini ada alat pembuatan patung. Nah, alatnya itu apa saja? Ada busir. Busir itu adalah alat untuk membuat patung yang terbuat dari kayu atau tanah liat. Terus ada meja putar. Ini adalah meja untuk berkarya patung dan digerakkan dengan cara memutar, yang fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan membuat bentuk patung dari segala arah. Selanjutnya ada pahat, yang jenisnya ada dua, yaitu pahat ukir untuk kayu dan pahat untuk batu. Terus ada palu sebagai pelengkap pahat yang terbuat dari bahan kayu sawo. Selanjutnya ada cetakan, itu terbuat dari bahan kits yang digunakan untuk mencetak karya patung dan bahan cair. Ada kakatua, terbuat dari besi berbentuk seperti paruh burung kakatua yang berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong kawat. Selanjutnya ada sendok adonan yang terbuat dari besi dan kayu yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Ini alat-alatnya. Yang tadi bahan dan sekarang alat-alatnya. Jadi kalian sudah tahu bahan dan alat dalam pembuatan patung. Itu yang harus kalian siapkan dulu kalau kalian pengen membuat karya seni berbentuk patung. Sudah ada bahan, sudah ada alat. Nah, teknik membuat patung, teknik apa yang akan kalian gunakan dalam membuat patung nanti? Ini ada 4 teknik. Yang pertama ada teknik mengecor. Nah, teknik ini itu dipakai jika media yang digunakan bersifat cair yang terbagi menjadi 2 teknik. Jadi kalau medianya berbentuk cair, kalian bisa menggunakan teknik ini, teknik mengecor. Nah, sedangkan teknik mengecor ini dibagi menjadi 2 teknik. Ada 2 teknik, yaitu teknik bivalve, yaitu teknik mengecor dengan cetakan yang dapat dibongkar pasang. Jadi bivalve itu dapat dibongkar pasang. Teknik bivalve ini dipakai untuk mendapatkan hasil dan jumlah banyak dengan model yang sama. Jadi teknik bongkar pasang. Jadi kalau ada cetakan, ini dipakai untuk menghasilkan hasil yang banyak dengan model yang sama. Ada lagi teknik acier pecu.
itu sekali pakai yang hanya digunakan untuk mendapatkan satu hasil sekali pakai. Cetakan terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan seperti tanah liat dan gips, jadi tidak bisa dibongkar pasang, jadi hanya bisa digunakan dalam satu kali pakai. Ada lagi teknik modeling. Teknik modeling ini itu membuat suatu bentuk dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai dengan yang diinginkan, jadi menggunakan tangan. Ada lagi teknik konstruktif atau menempel. Nah, teknik ini itu dengan cara membuat patung yang dengan cara menempelkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sedikit demi sedikit hingga menjadi suatu karya patung. Ini disebut dengan teknik konstruktif. Yang terakhir ada teknik memahat yang dilakukan dengan mengurangi bahan. Kalau tadi di alat tadi ada alat pahat, nah ini di teknik memahat ini kalian bisa menggunakan alat pahat ini. Oke, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian menyimak setiap materi yang saya sampaikan dan kalian mencatatnya. Pastikan kalau kalian mencatatnya untuk di tugas yang kedua. Di pertemuan kedua ada tugas 1, di pertemuan ketiga ada tugas 2. Tugasnya sama seperti yang kemarin, yaitu kalian harus mencatat setiap materi yang saya sampaikan dan silakan kirim bukti berupa foto ke nomor WA saya yang sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Dan ada tugas tambahan ini sebagai kilas balik atau sebagai fallback untuk kalian. Sejauh apa kalian memahami materi yang saya sampaikan, sejauh apa kalian menyimak materi yang saya sampaikan. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan ditulis di buku tulis di bawah catatan untuk materi hari ini. Silakan ditulis pertanyaannya dan dijawab, serta tugas kalian itu nanti yaitu pertanyaan dan jawaban silahkan difoto juga, dikirimkan ke nomor WA saya untuk saya jadikan nilai tugas. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian tetap semangat, tetap menjaga semangat kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun harus belajar dari rumah, dan semoga kita cepat dipertemukan, cepat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan kalian bisa kembali ke sekolah lagi seperti hari-hari sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID ini. Oke, sekian dari saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.